Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Scorpio 21. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati dinding sel pada tumbuhan. Nah, adapun yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah aquades, silet, kemudian objek glass, cover glass, pinset, kemudian bahan yang dibutuhkan adalah empelur ubi kayu, kemudian tempurung kelapa, dan preparat permanen batang pinus pada 3 sayatan, yaitu ada transversal, tangensial, dan radial. Nah, kemudian untuk mempermudah penyayatan pada tempurung kelapa ini, kita rendam terlebih dahulu di dalam asam nitrat 25% selama 3 hari. Kemudian baru kita lakukan penyayatan. Sebenarnya bisa juga langsung, cuman membutuhkan silet yang tajam atau membutuhkan cutter. Nah, untuk pengamatannya kita ambil terlebih dahulu objek glass. Kemudian kita sayat secara transversal. Kita bikin beberapa sayatan untuk mencari mana yang terbaik. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Kemudian kita amati. Untuk sisa-sisa airnya dapat kita serap dengan tisu. Nah, yang pertama kita amati adalah empelur ubi kayu. Ialah selulosa. Selulosa merupakan karbohidrat yang membuat dinding sel kaku dan membentuk serat panjang. Serat selulosa berfungsi untuk membentuk mikrofibril. Selain selulosa, ada beberapa karbohidrat penting lainnya, diantaranya yaitu pektin, lignin, dan hemiselulosa. Karbohidrat tersebut berfungsi untuk membentuk dinding sel dengan cara membentuk sebuah jaringan bersama dengan protein struktural. Nah, pada objek empelur ubi kayu ini kita akan melihat susunan dinding sel pada tumbuhan. Nah, dinding sel tumbuhan ini terdiri atas lamela tengah, kemudian ada dinding sel primer, kemudian ada dinding sel sekunder. Untuk dinding sel sekunder ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sekunder 1, sekunder 2, dan sekunder 3. Oke, selanjutnya kita menyayat batok kelapa atau tempurung kelapa. Jadi kita sayat di bagian permukaan luar dari batok kelapa ini. Kita sayat secara paradermal atau sejajar permukaan. Oke, seperti serbuk ini tidak masalah. Nah, jika sudah, kita tutup dengan cover glass. Kemudian baru kita amati.
Nah, sisa airnya kita serap dengan tisu. Oke, berikutnya yang kita amati adalah sayatan paradermal pada tempurung kelapa. Antara satu sel dengan sel lainnya dihubungkan oleh pits, di mana di dalamnya didapatkan benang-benang plasmodesmata yang menghubungkan sel yang berdekatan. Nah, pits bervariasi bentuknya. Ada yang disebut dengan pits sederhana atau simple pits, kemudian ada bordered pits dan half bordered pits atau pits berhalaman dan setengah berhalaman. Nah, pada Endocarpocos nucifera ini kita menemukan bahwa pitsnya itu merupakan simple pits. Oke, berikutnya adalah sayatan pada pinus. Yang kita amati pertama kali ada transversal. Nah, jadi pada pinus ini yang kita amati adalah bordered pits atau noktah berhalaman, yaitu noktah yang salurannya melebar menjadi suatu ruangan yang disebut halaman noktah, terdapat pada sel-sel trakea dan trakeid. Kemudian bagian-bagian noktah berhalaman yaitu ada mulut noktah yang terdiri dari mulut dalam menghadap ruang sel, kemudian mulut luar menghadap lamela tengah, kemudian lamela tengah yang terdiri dari torus yaitu bagian lamela tengah yang menebal. Kemudian ada margo yaitu bagian lamela tengah yang tidak menebal dan bersifat elastis, berguna untuk mengatur aliran zat hara. Nah, pada sayatan transversal pinus ini dapat dilihat yang berwarna biru yang seperti mata itu merupakan bordered pits. Oke, berikutnya kita amati adalah sayatan pinus radial. Selanjutnya kita amati pinus yang tangensial. Nah, ini adalah penampakan dari 3 sisi penyayatan batang pinus. Jadi yang ditunjuk itu merupakan bordered pits. Kemudian yang membedakan antara bordered pits pada angiospermae dan gymnospermae adalah pada gymnospermae dijumpai torus. Nah, sedangkan pada angiospermae itu tidak dijumpai torus. Jadi yang membedakan antara simple pits dan bordered pits adalah simple pits sering terbentuk pada sel parenkim, kemudian jarang terjadi pada sel sklerenkim, sedangkan bordered pits itu hanya terbentuk pada sklerenkim. Kemudian simple pit ini ditemui di jari-jari empelur, kemudian extracellular fiber, kemudian pada champion cell dan pada beberapa trakeid angiospermae. Sedangkan bordered pits ini sering dijumpai atau paling sering dijumpai itu pada pesel angiospermae dan trakeid gymnospermae serta paku. Nah, dapat dibaca pada slide yang terdapat di video perbedaan antara simple pits dan bordered pits yang lainnya.
Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe.